Peringatan warga TikTok, hati-hati, politik pecah belah. Sekarang ini kalau teman-teman perhatikan lagi ramai pihak-pihak yang sedang membangun narasi untuk memecah belah umat. Satu, umat yang mendukung tegas kemerdekaan Palestina secara penuh. Kemudian umat yang menormalisasi penjajahan Israel atas tanah Palestina. Sekarang ini guys, banyak netizen-netizen muda yang udah mulai terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Israel itu bukanlah penjajahan. Dan untuk teman-teman ketahui, sekarang ini udah mulai banyak pemuda-pemuda muslim yang pro dan menormalisasi penjajahan Israel di tanah Palestina. Pertanyaannya, apakah kita harus diam aja membiarkan ini terjadi? Perangnya ini bukan lagi hanya perang senjata guys, tapi perang opini, opinion war, di mana siapa yang paling kuat membangun sebuah narasi, maka dialah yang akan memenangkan peperangan ini. Nah pertanyaannya, apakah kita harus diam aja? Inilah alasannya kenapa konten kali ini saya agak bergeser. Yang awalnya konten saya itu isinya adalah membahas tentang dunia kreatif konten di TikTok. Mau nggak mau saya harus ngebahas hal ini. Ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Lewat apa? Lewat kamera. Lewat apa? Lewat konten. Ketika di luaran sana banyak sekali pihak yang sedang berusaha untuk membangun narasi menormalisasi penjajahan Israel di tanah Palestina, kita nggak bisa diam aja. Kalau ini dibiarkan, saya khawatir di masa depan tidak ada satupun pemuda muslim yang stand with Palestine, yang berjuang untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau konten saya hari ini agak bergeser, mohon dimaafkan. Ada banyak sekali narasi-narasi yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Umat yang tetap konsisten, bertahan, mendukung kemerdekaan Palestina. Dan umat yang mulai pro dan menormalisasi penjajahan Israel di tanah Palestina. Di antaranya adalah narasi yang dibangun, konflik antara Israel dan Palestina adalah murni konflik politik, bukan konflik agama. Narasi ini dibangun karena mereka tahu bahwa betapa militannya umat muslim ketika membela agamanya. Makanya mereka sedang berusaha, berupaya memisahkan ini, menanamkan, membangun narasi bahwa tidak ada kaitannya dengan agama. Dengan harapan tidak ada lagi anak-anak muda Islam ataupun kaum muslimin yang mempermasalahkan penjajahan itu. Padahal jelas nih, saya kasih tahu, ada banyak sekali data dan juga fakta. Salah satunya adalah nubuat ataupun ajaran di agama mereka yang mengatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Itulah salah satu alasan kenapa mereka berusaha merebut tanah Palestina. Jadi please, untuk Anda yang mengatakan bahwa ini murni konflik politik, tolong jangan membolak-balikkan fakta sejarah hanya untuk kepentingan kalian. Kemudian nih teman-teman, ada lagi tuduhan dari yang katanya ustadz, tapi menurut saya ini ustadz gadungan sih, yang mengatakan sumbangan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina itu digunakan untuk membiayai teroris. Dan dia mengatakan ini tanpa bukti yang jelas, alias tuduhannya serampangan. Apa coba tujuannya dia mengatakan seperti itu? Katanya ustadz, apakah ingin membuat umat Islam di Indonesia enggan atau mulai ragu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Itu tujuannya. Oh please, kalaupun mau menuduh, sertakan bukti-bukti yang jelas dan akurat. Jangan sembarangan. Kemudian ada lagi nih narasi yang dibangun, yaitu menormalisasi penjajahan Israel di tanah Palestina. Mereka mengatakan bahwa udahlah ya, terima aja kenyataan yang sekarang. Buat apa berperang? Udah biarkan, kasihkan sama Israel. Biarkan Israel yang memerintah rakyat di Palestina. Karena percuma, perang ini gak akan ada habisnya. Saya cuma mau bilang seperti ini. Ini sama aja, kita punya rumah, ya kan? Kemudian tiba-tiba orang dari antah berantah masuk ke rumah kita, kemudian mengambil alih rumah kita, dan kita disuruh untuk diam aja, nurut aja, dan patuh kepada dia sebagai pemilik rumah yang baru, yang jelas-jelas merampas rumah itu dari kita. Apakah kita mau seperti itu? Kewajiban kita adalah untuk memperjuangkan hak yang seharusnya itu milik kita. Kemudian nih, di media-media mainstream, ya terutama dari luar guys, membuat narasi seolah-olah korbannya itu adalah Israel, bukan Palestina. Karena Israel yang duluan diserang nih. Kalau nggak salah ya, dari 1948 pembantaian rakyat Palestina oleh Israel udah terjadi. Udah nggak terhitung lagi jumlah nyawa yang melayang. Nah pertanyaannya, Anda kemana aja? Kenapa itu nggak dibahas? Jutaan nyawa rakyat Palestina melayang dari tahun 1948, kalau nggak salah, mohon maaf, koreksi kalau saya salah, sampai dengan sekarang. Bahkan Dewan HAM PBB juga udah menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Kenapa bungkam? Jadi untuk teman-teman semua, please
lihatlah ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang mau memecah belah umat. Karena ketika umat terpecah belah, maka disitulah umat akan gampang untuk dijatuhkan. Sama kayak lidi. Lidi cuma satu, kita patahin, gampang matahin. Tapi kalau ada 100 lidi, mau coba dipatahin itu sulit. Nah itu yang mereka sedang lakukan sekarang ini. Mereka berusaha untuk memecah-mecah kita, biar gampang dipatahkan. Kenapa mau? Dalam kondisi seperti sekarang ini, seharusnya kita bersatu. Bulatkan suara, konsisten terhadap perjuangan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Gak mesti angkat senjata, cukup gunakan HP. Yuk kita perangi narasi-narasi yang coba mereka bangun untuk menormalisasi penjajahan Israel atas tanah Palestina.